Dongeng Bahasa Indonesia. Loki Sang Penyelamat. Asgard, alam dari keperkasaan. Yang kuat? Dan yang baik hati. Halo. Ini adalah Iduna, makhluk yang paling baik, manis, dan menyenangkan di Asgard. Yang juga membuatnya sangat cocok untuk penjaga, apel. Iduna. Sekarang kau mungkin berpikir, kenapa menjaga apel? Iya kan? Iduna, siku dan lututku sakit. Dan punggungku terasa, Ada kerutan di sekitar matamu juga. Kau telah menua dengan baik. Oh tidak, jangan keriput. Jangan khawatir, ini dia. Ini bukan sekedar apel biasa. Ini ajaib dan membuat yang memakannya terus muda. Aku merasa luar biasa. Mengapa kau membutuhkan apel? Kau tidak mempunyai ini. Kemudahan disia-siakan pada otak dan otot sepertimu. Pembuat kenakalan tidak pantas awet muda. Diam, Thor. Setiap orang berhak untuk sehat dan bahagia, bahkan Loki. Iduna tidak memiliki apa-apa selain cinta yang membuat semua orang memujanya. Beberapa hari kemudian, Loki, Odin, dan saudaranya Honir kembali dari Jotunheim. Tidak ada yang mengalahkan ikan dari negeri raksasa. Pelankan suaramu, Honir. Kita tidak ingin masalah yang tidak perlu. Kita sudah pergi lama. Aku kelaparan dan Asgard terlalu jauh untuk makan. Kau benar. Aku juga lapar sekali. Loki segera menyalakan api dan mulai memasak. Tapi setelah lama, ikannya masih mentah. Kenapa masih mentah? Apa yang terjadi? Loki tidak bisa mengendalikan api. Ada yang berbuat sihir di sini. Mereka semua melihat sekeliling dan melihat elang besar bertengger di pohon. Tapi itu bukan elang biasa. Itu adalah Thiazi, raksasa pengubah bentuk yang kuat. Thiazi, segera hentikan sihirmu. Loki kelaparan dan saat perutnya keroncongan, begitu pula amarahnya. Berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Iya. Loki, Odin kita. Itu Loki. Dia bisa mengatasinya. Loki telah diangkat tinggi ke langit dan Thiazi menikmati waktu hidupnya. Mari kita ke atas. Tidak, biarkan aku pergi. Thiazi terlalu kuat untuk Loki. Jadi dia memohon untuk diturunkan. Aku akan membiarkanmu pergi jika kau memberikanku apel Iduna. Apa? Bagaimana aku harus? Kau berkata apa? Baik, aku akan dapatkan yang kau inginkan. Dan jangan ada trik, Loki, atau aku tidak akan baik padamu lagi. Mereka datang. Itu cepat. Bagaimana dia bisa melepaskanmu begitu cepat? Kami membuat kesepakatan. Mari lupakan. Aku kelaparan, kalian juga kan? Keduanya mengangguk dengan lapar.
sehingga Loki tidak ditanyai lagi. Setelah mereka makan, mereka melanjutkan perjalanan kembali ke Asgard. Setelah kembali, Loki mengunjungi Iduna. Loki cukup ragu karena dia menyukainya. Mungkin aku bisa mengelabui Thiazi saat aku dekat dengannya. Untuk saat ini, aku akan berurusan dengan Iduna. Iduna! Oh Loki, kembali untuk apa lagi? Makan lagi? Dan kau mungkin berubah menjadi bayi. Kalau saja itu mungkin. Dengar, Iduna. Aku baru saja kembali dari Jotunheim, dan di sana aku melihat apel yang begitu indah. Lebih baik dari milikmu. Loki, kau menghina aku. Tentu tidak. Apelnya. Baiklah, bawa aku ke mereka. Ada di Jotunheim. Aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Baiklah. Keduanya pergi ke Jotunheim. Iduna membawa sekeranjang apel. Namun, saat mereka mencapai perbatasan tanah raksasa itu, Thiazi menukik ke bawah dan membawa pergi Iduna dengan cakarnya. Loki sangat terkejut. Tidak, Iduna. Loki! Loki! Thiazi membawa Iduna ke sarangnya dan mengurungnya di sebuah gua. Akhirnya, apel itu milikku. Berikan itu padaku. Iduna gemetar, setengah ketakutan dan kedinginan. Wujud asli Thiazi begitu menakutkan, tapi Iduna berdiri tegak. Apel ini sangat suci. Kau tidak akan mendapatkannya dariku. Keras kepala tidak akan membantumu. Tinggallah di gua ini tanpa matahari atau kehangatan. Lalu mari kita lihat berapa lama kau bertahan sebelum aku mendapatkan kekuatan awet muda alami. Loki kembali ke Asgard dengan sedikit gugup. Aku harus apa sekarang? Sementara, Balder, salah satu Aesir, merasa tubuhnya semakin menua. Dia memutuskan dia membutuhkan apel. Lebih baik mencari Iduna. Tidak bisa dibayangkan bagaimana orang menghadapi usia tua. Balder mencari Iduna kemanapun, tapi tidak ketemu. Namun dia menemukan Thor. Hei Balder, menjadi sedikit botak. Iya. Apa kau melihat Iduna? Aku tak bisa menemukannya. Itu aneh. Aku menemuinya beberapa hari lalu. Dia mungkin di kebunnya. Tidak ada. Keduanya berkeliling mencari Iduna, memanggilnya, tapi tidak menemukannya dimanapun. Mereka bertanya pada Odin yang sedang khawatir. Jika Iduna menghilang, itu berarti masalah bagi kita semua. Suruh Aesir untuk mencari di seluruh Asgard. Dan tak lama kemudian, semua orang di Asgard mencari sang penjaga kemudaan kemanapun, tapi lalu mereka menjadi termenung. Hingga akhirnya, mereka mengetahui bahwa orang terakhir yang terlihat bersama Iduna adalah Loki. Ya ampun. Loki ditatap semua orang dengan wajah yang sangat bersalah. Itu bukan aku. Loki, Oke, mungkin itu aku. apa yang telah kau lakukan? Loki dengan cemberut menyampaikan semua yang telah terjadi dan bagaimana Iduna diculik oleh Thiazi. Padahal aku tidak bermaksud ini terjadi. Bukan hanya kemudaan. Kau bahkan tidak pantas mendapatkan kebaikan Iduna. Cukup, Loki. Selamatkan Iduna dari Thiazi. Dan jangan kembali ke Asgard sampai kau melakukannya. Baik, tapi Thiazi lebih kuat dariku. Aku membutuhkan sesuatu. Apa yang dibutuhkan oleh ahli tipu muslihat? Sayap elang Freya.
Itu akan membantuku terbang lebih cepat. Freya menyetujui permintaan itu, dan segera Loki terbang di atas Jotunheim, melawan angin sedingin es. Sekarang bagaimana ku lawan makhluk jahat itu? Hah? Siapa itu? Aku akan menangkapmu. Tiazi, hebat. Sekarang aku hanya perlu menemukan sarangnya sebelum dia. Menangkap aku. Loki berputar-putar, mengawasi tanda-tanda Iduna. Sayap ini sangat membantu. Aku harus cepat dan... Hah? Suara apa itu? Menusuk telinganya, dia mendengar isak tangis yang jelas. Dia menukik ke bawah dan mengikuti suara itu. Iduna. Loki? Loki? Oh, kau di sini. Shh, aku datang untuk menyelamatkanmu. Mundur. Iduna menyaksikan Loki menghancurkan dinding gua. Sudah. Sebaiknya kita bergegas. Aku akan mengubahmu menjadi kenari agar aku bisa membawamu pergi. Loki mengubah Iduna menjadi kenari kecil. Sekarang untuk... tidak ada waktu. Loki membawa Iduna dan keranjangnya dan kabur melalui lubang. Sial baginya, Tiazi melihat mereka. Apa? Itu tidak mungkin. Tidak, Loki. Loki. Loki melihat ke belakang dengan takut saat Tiazi terbang ke arahnya. Oh, tidak. Sementara itu di Asgard, Acer sedang berdiskusi. Odin menggunakan kekuatannya untuk menemukan Loki dan Iduna. Aku menemukan mereka. Tiazi mengejar mereka. Dia mungkin membutuhkan bantuan. Dia mengatakan Tiazi lebih kuat. Tapi apa yang kita lakukan? Haruskah aku melawan Tiazi? Tidak. Kumpulkan semua Acer. Aku punya rencana. Acer bergerak untuk membantu pembuat onar yang melesat di udara menuju Asgard. Syukurlah untuk saya Freya. Oh, tidak. Kena kau. Aku akan menangkapmu, Loki. Asgard, hampir sampai. Tidak secepat itu. Haiya! Oh, tidak. Loki! Kena kau. Kau dan apel itu adalah milikku, Loki. Oh, bagaimana aku bisa menang melawannya? Tapi Loki tidak tahu Asgardian sedang menunggunya. Dia hampir tiba. Bersiap. Sekarang. Dindingnya telah dilapisi dengan kayu dan bahan bakar dan sekarang terbakar dan terang. Oh, cepat. Saat Loki menembus asap, api membumbung ke langit, membakar udara di sekitarnya. Tidak. Pergilah, Tiazi. Atau kau harus melawan kami semua. Sial. Tiazi terbang menjauh, kalah dan sedikit hangus karena panas. Kita berhasil. Kami mengalahkanmu, ayam besar. Phew. Sudah sampai, Iduna. Kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Aku hanya senang kau selamat. Iduna, aku minta maaf karena kau... Sudah kubilang dia tidak pantas mendapatkan apel.
Diam, Thor. Loki telah meminta maaf. Dan aku tahu dia bersungguh-sungguh. Tapi jangan pernah lakukan itu lagi, Loki. Kalau saja. Ayah, apa kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada Loki? Perkataan Iduna benar. Sekarang, nak, aku tahu kau lelah, tapi bolehkah aku? Oh, sepertinya aku sudah mulai menua. Lucu sekali, Iduna. Oh, Lalu, kemudaan di antara Acer dipulihkan. Iduna telah menjaga apel suci dengan bersikap rendah hati, baik hati, dan berani. Tapi bagian yang paling mengejutkan adalah Loki, yang sungguh pahlawan dan telah menunjukkan kepada semua orang bahwa dia bisa nakal dan menyusahkan, tapi dia juga bisa berani dan baik hati.